Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun fi hifdzil lisani, adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan hadis tentang menjaga lidah. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tu'ayyir ahadan bima fihi, jangan kamu mencela akan seseorang dengan apa yang ada pada dirinya. Fama min lahmin illa walahu illa wa fihi azmun, tidaklah daripada daging melainkan ada padanya yaitu tulang. Wala kafarata lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfiralah, dan tidak ada kafarat bagi ghibah sehingga ia minta halal kepadanya atau memohonkan ampun ia baginya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, selepas kita salat maghrib berjamaah, yang tentu harapan dan doa kita, rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, moga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini meneruskan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa di akhir zaman ini begitu merajalela penyakit besar, penyakit kronis yang disebut dengan ghibah. Ghibah adalah akhlak paling buruknya akhlak. Ghibah itu dapat menghancurkan hubungan antara teman dengan teman, dapat mendatangkan permusuhan antara kelompok dengan kelompok. Ghibah itu bisa mendatangkan murka Allah. Ghibah itu bisa memberangus ganjaran-ganjaran pahala yang dikerjakan dan dapat merusak hubungan bermasyarakat. Karena itu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan tentu maknanya kepada kita sekalian sebagai umatnya. Kata Nabi, ya Ali la tu'ayyir ahadan bima fih. Ali, jangan sekali-kali mencerca orang dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Yang namanya manusia itu mesti banyak kekurangannya. Ghibah definisinya adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu menyebutkan orang lain, engkau menyebutkan orang lain dengan sesuatu yang kalau dia dengar
dia tak suka. Itulah ghibah. Ghibah itu menyebutkan kita, menyebutkan orang lain dengan hal-hal yang kalau dia dengar dia tak mau. Itu namanya disebut ghibah. Kita bilang si hitam, begitu, anu tuh hitam. Meski hitam itu emang warna kulitnya dia, ndak boleh. Si pesek, si botak, si juling, si suing, si pincang, atau apa aja. Baik rumahnya, pakaiannya, pribadinya, tidak boleh gitu. Itu namanya disebut ghibah. Begitu, ngomongin orang namanya disebut ghibah. Dan ini adalah akhlak paling buruknya akhlak. Karena dengan ghibah pada akhirnya akan merusak hubungan orang. Kadang orang yang tadinya hormat, gara-gara dia mendengar orang itu, maka kemudian dia akan putus hubungan. Itulah ghibah. Ada orang hitam, kita kata hitam. Ada orang jelek, kita kata jelek. Itu namanya ghibah. Masalahnya orangnya putih, kita kata hitam. Namanya disebut hoak. Bahasa Arabnya ada buhtan, ada ghibah. Kalau buhtan menyebutkan orang lain kekurangan fiktif yang tidak ada pada dia, itu namanya bohong. Kalau ghibah menyebutkan kekurangan orang lain yang kalau dia dengar nggak mau, begitu, itu namanya disebut ghibah. Dosanya amat sangat besar. Dosanya. Di dalam Sunan Nabi Dawud diceritakan ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj pada pribadi Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, lama usriyabi, ketika aku diadakan Isra Mi'raj, yakni mengadakan perjalanan Isra Mi'raj, kata Nabi, marartu bi aqwamin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Waktu aku Isra Mi'raj, aku lihat orang-orang di neraka, dia punya kuku dari tembaga, kukunya dari besi, lalu dia yakhmishuna biha wujum, dia cakarin dia punya wajah, wasudurahum, dadanya sampai keluar darah, wajahnya sampai rusak, berdarah-darah. Nabi pun bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, ya Jibril, man haula? Jibril, siapa orang-orang no? Kok dia punya wajah dicakar-cakarin, dada dicakar-cakarin, mana kukunya dari besi lagi? Begitu, berdarah-darah, udah utuh balik lagi, cakar lagi. Siapa itu? Jibril menjawab kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Tu orang, wahai Rasulullah, tu orang tukang makan daging manusia. Dia mengumpat, menggunjing orang dulu di dunianya. Maka orang-orang yang di dunianya tukang ghibah, nanti di akhiratnya bakalan dia cakar-cakar wajahnya dia sendiri sampai mengelupas dagingnya. Itu tukang ghibah. Karena itu kata cucunya Imam Ali, namanya Ali juga. Ali punya anak, salah satunya Imam Husain.
Husain punya anak namanya Ali, Ali As-Sajjad, Ali Zainal Abidin. Kata beliau, kalaulah saya mau menggibah, saya mendingan menggibah ibu saya aja yang telah ngelahirin saya. Kalau boleh menggibah tuh boleh, yang saya bahkan gibah sabanari emak gue, kata dia. Lah, orang menggibah itu ganjaran kita pindah buat dia. Mendingan ganjaran saya buat emak daripada buat orang lain. Sebab orang menggibah itu akan berangus ganjaran pahala. Kita ngomongin orang sejam, ganjaran kita sholat, tahajud, ngaji, baca Quran buat dia, dosa dia buat kita, rugi amat. Begitu, rugi. Betapa kita bakal jadi orang bangkrut. Ibadah mulu kita, baca Quran kita sedekah kita tahajud kita, tapi ganjaran kita buat orang. Begitu. Ada orang kerja, ganjarannya, upahnya buat orang lain. Orang apa kayak begitu? Kita yang kerja mati-matian lalu gajinya buat orang, muanya. Orang apa kayak begitu? Orang bodoh. Begitu. Kita tahajud, kita baca Quran, kita baca tasbih, lah ganjarannya buat orang yang kita gibahin. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Sebelumnya, Anda jangan menggunjing, maka kayak makan bangkai orang lain, kita nggak mau. Sama, kekurangan orang lain tidak boleh. Kalaupun orang ada kekurangan, jujur kita juga ada. Min kamalil iman hubbul ghair ka hubbihi li nafsi. Di antara dia menyukai orang lain kayak dia menyukai dirinya. Bagaimana kalau diri kita kekurangannya diceritakan sama orang lain, mau nggak kira-kira? Enggak mau. Sama orang lain juga kekurangannya nggak mau diceritakan kita. Dan terbesarnya dosa bila kita menggibah ulama, menggibah kiai, habis hancur hidupnya. Udah dijelaskan oleh ulama, luhumul ulama masmumatun. Adat kebiasaan Allah, bagi orang yang menggibah ulama mesti hancur dah hidupnya. Lihat aja ulama, no comment. Mohon maaf, seumpama ada kiai mabuk-mabukan, biar gampang contohnya, kita no comment. Lo dia mabuk, begini masalahnya, dia tahu ilmunya, habis yang mabuk malam nangis sama Allah, dia taubat dengan taubat nasuha, yang akhirnya tahu dosanya diampuni oleh Allah. Lah orang yang udah bertaubat kagak ada dosa, kita ceritain tambah parah. Begitu. Kalau mau diukur, ada kiai mabok, dosa dia sama dosa kita banyakan dosa kita. Cara tobatnya dia dan kita pinteran dia. Kesempatan diterima sama Allah antara kita sama dia banyakan dia. Mau ngapa kita? Bahaya. Lihat aja orang yang tukang menggibah ulama-ulama hancur hidupnya, bakalan enggak, no comment. Begitu. Mau ngapa dia? Kita menggibah orang mukmin biasa aja dosanya besar. Maka di antara imbas orang anaknya nggak bakalan jadi ulama kalau kita menggibah ulama. No comment. Pokoknya sama kiai no comment gitu. Bahaya. Oh, dan dosa kita juga banyak. Mendingan mikirin dosa kita aja. Begitu. Berat. Jadi kalau gibah tuh ganjaran kita buat dia, dosa dia buat kita.
Sampai Imam Ghazali tuliskan itu, bahwa dengan gibah itu dosanya lebih tinggi daripada 30 kali nidurin ibu sendiri, berzinah. Jadi dosanya gibah itu dibanding zina masih tinggian gibah. Coba, ini Nabi menyampaikan, wala kafarata lil ghibah, tidak ada penebus dosa, taubat bagi gibah, kecuali kita minta maaf sama yang kita omongin. Kita datang sama dia, bang maafin ya, gua ngomongin lu sejam, dibebasin nggak? Lah, bisa digampar kita. Jadi dosa itu ada dua model, ada dosa sama Allah, ada dosa sama tuh istilahnya dosa segitiga. Jadi Tuhan Allah Jalla wa'ala nggak bakal maafin kita kalau yang kita omongin kagak maafin kita. Repotnya begitu, repotnya. Maka ada cerita menarik di zaman Nabi Musa alaihissalam, ditulis di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah oleh Imam Masjid Az-Zainabi, ulama besar Mesir. Musa alaihissalam, ini bahaya gibah, ribetnya gibah. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihissalam, perempuan. Dia bilang, wahai Nabi Allah Musa, saya ini berbuat dosa, pengen bertaubat sama Allah, diampuni enggak ya sama Allah? Begitu. Kata Nabi Musa, kalau boleh tahu dosamu apa emangnya? Kata perempuan tuh bilang, Nabi Musa lagi ngajar, ditanya itu di majelisnya, dibilang begini, begini Nabi Musa, saya ini berzina. Kata tuh perempuan, dia bilang berzina. Lalu saya ini hamil. Begitu, hasil hubungan gelap. Begitu. Karena hamil, saya malu. Akhirnya nggak bisa digugurin, kata dukun beranak. Lahirlah bayi laki-laki, saya malu. Akhirnya tuh bayi itu saya cekek lehernya, mati bayi itu. Dosanya iya dia zina, ia juga membunuh. Habis saya cekek, saya bingung ngebuangnya kemana. Akhirnya saya potong-potong tuh bayi. Setelah saya potong-potong, akhirnya saya masukin ke tong cuka biar gampang, minyak. Di kitabnya si cuka. Di tong minyak sayur. Minyak sayurnya saya dagang ke pasar. Kira-kira dosanya gede apa kecil nih orang? Hah? Gede apa kecil ini? Gede banget. Kata yang denger juga, yang model begitu kagak diampunin, dosanya banyak banget, abrek-abrekan. Tapi kata Nabi Musa, ini masih kecil. Kok kecil? Dia zina, dia bunuh, dia pakai ngibulin orang itu. Masih kecil. Emang ada yang dosa daripada itu? Ada. Itu ngomongin orang. Gibah lebih gede dari itu. Kalau ini mau si ibu nih, asal dia nangis saja sama Allah, minta ampun, Allah ampunin. Tapi kalau orang menggibah, biar dia nangis keluar darah, kagak bakal diampuni nama Allah.
kecuali yang digibahin maafin. Kalau dia kagak maafin, biar kata nangis darah, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka Nabi bilang, la kafarata lil ghibah hatta yastahillah. Tidak ada penebus bagi dosa ghibah sehingga dia minta halal, dimaafin, diikhlasin, dibebasin. Kalau dia kagak bebasin, nggak bisa. Maka kata Imam Ghazali juga, ghibah dosanya lebih gede dibanding zina. Meski zina itu dosanya udah gede banget, masih kecil dibanding ngomongin orang. Maka saudara, ada juga ulama bercerita Sri Lanka, Syekh Muhyiddin dari Sri Lanka, Sarondip. Ada orang menggibah kiai, luar biasa dia, karena kepentingannya dia tidak dapat, akhirnya kiai digibah, difitnah macam-macam. Akhirnya dia menangis, dapat jawaban, tidak bisa dimaafin kecuali kamu datang tuh sama tuh kiai. Dia datang sama yai, maafin yai, saya ini ngomongin yai malah bukan gibah doang, saya buhtan, menfitnah yai. Saya datang nih minta dimaafin. Kata yai, jawabnya, gampang kalau berbicara dimaafin tuh gampang. Sebelum saya ngomong iya, saya pengen yai ngomong iya. Kata yai, ngomong iya mah gampang. Kamu ambilin tuh yang di lemari, suruh ambil di lemari yang paling atas ada apa itu, kemoceng. Tahu kemoceng yang buat bersih-bersih itu, dibuat dari bulu ayam bisa. Ini iya, bawa kemari. Ente ini bawa pulang dulu ke rumahmu, bawa pulang sambil kamu cabutin satu-satu bulunya menuju rumahmu. Nanti kalau kamu udah habis, walaupun belum nyampe rumahmu, kamu ke rumah saya. Yang penting ya maafin, iya. Maka dikerjakanlah tuh kemoceng, dicabut atu. Dikit lagi nyampe rumahnya, habis kayu doang. Balik lagi di rumah yai. Yai, apa yang disuruh saya udah kerjain. Ini buktinya. Jadi dimaafin enggak? Bagaimana yai? Kata yai, saya maafin tentang gibahanmu sama saya dan fitnahan. Kata dia, alhamdulillah, rasanya lega banget. Kata yai, enggak begitu. Loh, kok enggak begitu? Jadi kamu ambilin lagi itu bulu ayam yang kamu buang tuh, ambilin. Kata dia, gimana ngambilnya, udah kemana-mana terbangnya. Itu dia, kamu menggibah sayanya, mau menfitnah saya maafin. Tuh banyak yang kamu ngomong kesana kemari, kunjung ke rumah orang, dan udah banyak mati. Bagaimana tobatnya dia? Udah pada mati. Tobatnya kamu mau udah saya maafin. Dia ini loh, yang kamu datang ke sana kemari itu udah banyak mati. Bagaimana dia tobatnya dikubur, disiksa dia gara-gara ulah omonganmu. Jadi bagaimana? Inilah bahayanya. Kan dibilang sama Nabi, ya Ali, la kafarata lil ghibah hatta yastahillah.
minta maaf. Ini minta maaf, cuman banyak orang yang kena daripada kamu, imbas repot. Maka ini nasihat. Wajar bila kemudian lidah kita itu dikasih security dua. Security dalam namanya gigi, security luar namanya bibir. Padahal kuping nggak dikasih security. Begitu, nggak ada. Saking bahayanya lidah. Saban pagi, semua anggota tubuh kita pada ngomong sama lidah. Saban pagi. Demo, kaki, tangan, mata, kuping ngomong sama lidah. Ya lisan, ini istaqomta istaqomna, wa ini wajazta wajazna. Saya ini tergantung sampean lidah. Kalau kamu benar, kami siap benar. Tapi kalau kamu bengkok-bengkok, maka jangan harap kami ini lempeng. Maka ribet daripada kita orang menggibah. Maka fama min lahmin illa walahu admun. Tiap daging ada tulangnya. Bagaimanapun juga orang itu ada kekurangannya, nggak bisa manusia. Maka wailun likulli humazatin lumazah. Jangan repot ngomongin orang. Jadi kalau ada orang mau ngomongin orang, kita nggak mau. Jangan, dosa gede, bahaya. Mau ngapain? Ganjaran kita pindah. Maka Imam Hasan Basri ketika ada yang ngelaporin, Tuan tuh digibah oleh si Anu. Imam Hasan Basri itu benar ngomongin Tuan. Maka Imam Hasan Basri langsung pergi ke pasar beli parcel 2, beli buah, beli ini, bawa ke rumah yang ngomongin. Sampai yang ngomongin bingung, waduh nyampe nih, sampai disamperin. Tapi bawa buah, ditanya, buah ini buat apa? Saya dengar kamu ngomongin saya. Kata Imam Hasan Basri, iya maafin, ini bukan maafin, ini saya ngasih buah ini terima kasih. Dosa saya kamu ambilin, tanpa perlu saya baca istighfar berbusa. Lah kalau dosa diambilin kan lumayan, enggak perlu istighfar. Sebagai kebaikan kamu ngasih ganjaran nama saya balas dengan buah nih 2, parcel 2 sebagai ucapan makasih. Ada di Kreo kayak begitu tuh? Hah? Enggak ada. Bawa apa dia? Golok. Begitu. Tuh begitu. Jadi gibah itu ngebuang ganjaran, ngambil dosa orang. Jadi ribet. Maka kalau kita mau menggibah orang, pikir dulu, kita ada kekurangan yang enggak? Itu satu pertanyaannya. Kalau kita jawab ada, dan bukan ada, banyak. Kalau kamu ada, mau nggak kekuranganmu diceritain orang? Kita jawab lagi, nggak mau. Orang juga sama, kekurangannya nggak mau diceritakan kita. Maka kita no comment. Gibah dosanya lebih gede daripada berzina. Berzina mau dosa sama Allah, asal dia tobat nangis, habis. Gibah lebih gede daripada mabok-mabokan. Orang mau mabokan dia tobat, habis. Tapi orang ngomongin orang enggak. Ngomongin orang. Maka kayak pengurus-pengurus masjid diomongin orang mulu. Itu maknanya lagi diambilin dosanya. Kudu lebar hatinya. Jadi pengurus masjid mah bener aja salah, apalagi salah. Begitu. Salah, begitu. Ya kudu sabar. Gibah tuh begitu, minta halal. Kalau gua minta maaf nih, waduh, mana yang kita omongin gede tinggi kumisnya baplang lagi, bisa habis. Bagaimana? Maka kita caranya au yastaghfirullah. Kalau kita kagak berani minta maaf sama orangnya, disampaikan nggak boleh lahir batin ya, nggak bisa, nggak cukup. Lebaran lahir batin kudu ngomong, gua ngomongin lo begini-begini, baru
Nggak cukup dengan lahir batin. Kudu ngomong, waduh saya kagak berani. Kalau kagak berani, saban hari kudu baca istighfar 10.000 kali. Allahumma gfirli, siapa yang diomongin? Wali Mamat. Ya Allah ampuni dosa saya dan dosanya Mamat. Ampuni dosa saya, dosa Mamat. 10.000. Itu satu orang. Masanya kita omongin 100, satu orang 10.000 kali aja 100. Ya Allah, jangan ngomongin orang. Begitu, benar itu. Allah maghfir li Mamat, Allah maghfir li Mamat, Allah maghfir li Mamat. Begitu. Kalau yang diomongin si Mamat namanya. Begitu. Terus aja sampai 10.000 sampai busa. Saban hari. Aban hari. Begitu. Maka jangan menggibah. Dia bakal memutuskan hubungan. Jadi bahaya. Akan mendatangkan siksa di kubur. Ada orang di kubur disiksa, bukan enggak sholat. Sholat rajin tapi ngomongin orang lebih rajin. Sedang kalau ngomongin orang itu bukan kayak duit. Kalau duit dititipin tuh berkurang. Berkurang apa nambah ya? Berkurang, nyerep. Pak Lurah ngasih bingkisan sama Pak RT. Kira-kira makin nambah makin berkurang? Kurang. Ini kayak RT kayaknya ini. Tuh begitu. Tapi kalau omongan makin kurang makin nambah. Tuh. Repot. La tu'ayyir ahadan bimafi. Jangan mencerca orang dengan kekurangan yang ada. Ala kulli hal, jangan gibah. Dosanya besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar yang sebelum doa dipersilakan. Allah a'lam. Baik.